Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah misterius yang melibatkan seorang pria penggali kubur dan sebuah jenazah wanita cantik yang hidup kembali, sambil mengungkapkan kata-kata tak terduga kepada pria itu. Dahulu kala, di Madinah, hidup seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur. Sayangnya, pemuda ini memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yaitu mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Ia sering melakukan tindakan ini ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dengan rahasia yang gelap, ia akan menggali kembali kuburan itu untuk mencuri barang-barang yang dianggap berharga, termasuk kain kafan mayat jika kain tersebut dianggap berharga. Suatu hari, pemuda ini menggali kubur untuk jenazah seorang gadis yang sangat cantik. Begitu kuburan sepi, ia memutuskan untuk menggali kembali kuburan gadis itu dan mencuri kain kafannya. Namun, tindakan tercela tidak berhenti di situ. Matanya terpana melihat kecantikan dan keindahan tubuh sang gadis, dan nafsu birahinya memuncak. Tanpa berpikir panjang, ia melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut sampai puas. Setelah tindakan mengerikan itu, pemuda ini merasa sangat gelisah dan menyesal. Rasa bersalah dan dosa yang besar menghantuinya tanpa henti. Tanpa memiliki harapan akan mendapatkan pengampunan atas dosanya, pemuda ini akhirnya memutuskan untuk mencari taubat yang tulus kepada Allah. Ia datang ke Masjid Rasulullah di Madinah dan bertemu dengan Umar bin Khattab. Dengan cemas dan hati-hati, ia bertanya kepada Umar tentang hukuman bagi seseorang yang berzina. Umar menjawab dengan tegas bahwa jika seseorang yang sudah menikah berzina, ia akan dihukum dengan rajam hingga mati. Sedangkan jika seseorang yang belum menikah berzina, ia akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun. Kemudian, pemuda itu bertanya lebih jauh, bagaimana jika seseorang melakukan perbuatan yang lebih keji, yaitu menzinai mayat, padahal ia belum menikah? Pertanyaan ini membuat Umar sangat terkejut dan marah. Ia berkata, sungguh, ini adalah perbuatan yang sangat keji. Saya bahkan tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa yang bisa melakukan perbuatan yang keji seperti itu? Dengan ragu dan bimbang, pemuda itu akhirnya mengakui bahwa ialah yang melakukan perbuatan tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan bertanya kepada Umar apakah Allah masih mau mengampuni perbuatannya yang sangat jahat ini. Umar yang terkejut dan terdiam, memutuskan untuk mencari jawaban dari Rasulullah. Ia masuk ke dalam masjid dan menangis. Rasulullah yang melihat kondisi Umar yang demikian heran, kemudian bertanya kepada Umar apa yang membuatnya begitu sedih. Umar menjawab, di luar, saya bertemu dengan seorang pemuda yang melakukan perbuatan yang sangat mengerikan, dan ia ingin bertobat dari dosanya. Rasulullah kemudian memerintahkan Umar untuk membawa pemuda tersebut ke dalam masjid. Pemuda itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh, dan Rasulullah bertanya, mengapa engkau menangis wahai anak muda? Pemuda itu menjawab, aku telah berbuat dosa yang begitu besar. Aku takut Allah akan marah kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya, apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah? Pemuda itu menjawab dengan tegas, tidak ya Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu. Rasulullah mencoba menghibur pemuda itu dengan kata-kata penuh belas kasihan, ketahuilah anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi? Pemuda itu menjawab dengan penuh penyesalan, lebih besar dari itu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah dosamu sebesar Arasy? Pemuda itu menjawab di tengah isak tangis, saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah. Rasulullah kemudian meminta pemuda itu untuk menceritakan dosa apa yang telah ia lakukan. Pemuda itu awalnya merasa malu, tetapi Rasulullah membujuknya untuk berbicara. Ia akhirnya mengaku bahwa ia telah bekerja sebagai penggali kubur selama 7 tahun. Suatu ketika, ia menggali kuburan seorang gadis yang masih muda dan sangat cantik. Ia menggali kuburannya secara diam-diam, lalu membuka kain kafannya. Awalnya, ia berencana untuk meninggalkan gadis itu dalam damainya, tetapi nafsu birahinya menjadi begitu besar sehingga ia melampiaskan syahwatnya dengan menzinai mayat tersebut sampai puas. Setelah itu, ia meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan tindakannya yang sangat jahat. Beberapa langkah setelah meninggalkan kuburan itu, tiba-tiba mayat gadis itu bangkit dan berbicara, sungguh celaka engkau wahai pemuda.
apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak akan membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang diadili, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah sangat marah dan tegas berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Pemuda itu keluar dengan hati yang hancur dan semangat yang redup. Pemuda tersebut merasa bahwa tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan atas dosanya. Namun, di lubuk hatinya, ia memiliki keinginan tulus untuk bertaubat kepada Allah. Tanpa arah yang jelas dan tujuan yang pasti, ia terus melangkah, mencari jalan untuk menebus kesalahan yang begitu besar. Sementara itu, Rasulullah ingin mendapatkan petunjuk langsung dari Allah mengenai peristiwa yang baru saja diceritakan kepadanya. Di sisi lain, pemuda itu kemudian menjauhi orang-orang dan pergi menyendiri ke dalam sebuah gua di pegunungan. Di sana, ia menangis sejadi-jadinya dan memohon ampun kepada Allah. Dengan tekad yang bulat, ia bersumpah untuk tidak keluar dari gua tersebut sebelum Allah mengampuninya dan menyampaikan pengampunan tersebut melalui Rasulullah. Selama 40 hari yang panjang, tubuh dan wajah pemuda itu mengalami perubahan drastis. Selama di dalam gua itu, ia hanya bertahan hidup dengan seadanya, memakan makanan yang ia temukan di dalam gua tersebut. Ia terus berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhanku, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika Engkau telah mengampuni dosaku, sampaikanlah kabar ini kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak taubatku ini, biarkan aku merasakan akibat dosaku di dunia ini dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Saya tahu bahwa saya tidak akan sanggup menanggung siksaanmu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah dan bertanya, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu," dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Rasulullah menjawab dengan penuh ketundukan, "Tidak, Allah yang menciptakan diriku dan seluruh makhluk." Malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya, "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, hanya Allah yang memiliki kuasa memberikan rezeki kepada makhluknya." Malaikat Jibril bertanya kembali, "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Rasulullah dengan tegas menyatakan, "Maha suci Allah yang maha penerima taubat." Malaikat Jibril kemudian menyampaikan firman Allah, "Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya." Lalu turunlah ayat. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Selanjutnya, Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian pemuda ini meninggal dunia. Pemuda itu pun meninggal dalam keadaan yang penuh rahmat dan pengampunan dari Allah. Kabar kematiannya tersebar di seluruh kota Madinah, dan orang-orang mulai memahami kebesaran pengampunan Allah. Mereka mengingat kisah pemuda itu sebagai pelajaran tentang betapa besar dan tak terbatasnya kasih sayang dan pengampunan Allah. Rasulullah dan para sahabatnya mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Mereka menyadari bahwa tak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah asalkan seseorang benar-benar bertaubat dengan tulus. Jadi, kisah pemuda penggali kubur yang menerima pengampunan Allah adalah cerminan tentang kuasa dan kemurahan hati Allah, serta pengingat tentang pentingnya tobat, belajar dari kesalahan, dan menjaga hati dari dosa-dosa yang dapat merusak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.